Banyak masyarakat Indonesia yang keliru tentang pemahaman dari yang namanya emas lapis. Karena saya melihat ada komen yang masuk di tempat saya bertanya seperti ini. Kalau beli emas lapis itu bagus nggak sih buat investasi? Nah, ini adalah contoh pertanyaan yang tidak paham. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu apa emas lapis. Jadi emas lapis ini awalnya itu pernah booming, sangat tren di Cina, namanya Zuping ya guys. Dan emas lapis ini itu sebenarnya itu kandungannya emas itu sangat kecil. Kenapa? Ya karena namanya emas lapis, hanya dilapisi saja guys. Jadi kandungan emasnya itu sangat kecil, sehingga kalau kita lihat harganya itu sangat murah, dan itu bukan untuk investasi. Walaupun kalau kita lihat misalkan itu di toko gitu ya, kita lihat ada misalkan cincin, gelang, kalung, apapun, aksesoris apapun yang lapis emas, itu tetap dalamnya itu kandungannya bukan emas guys, cuman luarnya. Sehingga emas lapis ini tuh bukan investasi karena tidak ada harga buybacknya ya guys. Jadi misalkan kalau kita beli perhiasan yang benar-benar emas, bukan emas lapis ya, itu ketika nanti kita mau jual, kalau harganya emasnya naik, ya kita bisa untung guys, termasuk barang investasi. Lalu kalau ada pertanyaan, bro, terus emas lapis itu beneran ada emasnya nggak sih? Nah, jawabannya betul, memang ada kandungan emasnya, tapi itu sangat kecil. Misalkan nih ada aksesoris atau perhiasan bentuknya gitu ya, emas lapisnya, dia katakanlah 1 gram beratnya. Misalkan nih ada beratnya 1 gram, ya paling itu cuma 0, sekian persen aja untuk kandungan emasnya. Ini sangat kecil guys. Jadi kalau misalkan kita udah terlanjur beli emas yang lapis untuk kita beli dengan mindset mau kita jual lagi bisa untung, itu nggak bisa guys. Itu cuman buat aksesoris aja, beli ya udah gitu ya guys. Jadi bagi ibu-ibu yang misalkan pengen tampil cantik sekaligus ada nilai investasinya, ya pilihnya yang perhiasan emas guys. Dan ingat ya, kalau untuk membeli perhiasan emas, pastikan kadarnya minimal tuh 10 karat. Untuk kadar 10 karat itu aman. Karena saya sudah coba sendiri untuk di Indonesia ini, perhiasan emas 10 karat itu walaupun kandungannya 10 karat ya, katakanlah dibandingkan ya karat-karatnya itu kan termasuk di bawahnya. Tapi 10 karat itu aman. Amannya apa? Awet warnanya, tidak mudah berubah warna ya guys. Sedangkan kalau di bawah 10 karat, nggak usah beli yang di bawah 10 karat. Kenapa? Ya karena mudah berubah warna. Ibaratnya kita datang ke tokonya, kalau yang di bawah 10 karat itu, di etalase aja udah kelihatan kok berubah gitu loh, berubah warna. Kok berubah warna? Nggak cantik lagi. Kan kita mau pakai perhiasan itu kan biar tampil cantik. Kalau misalkan udah berubah warna jadi jelek gitu kan ya nggak dipakai gitu. Akhirnya kita harus apa? Harus maintenance-in. Kita harus ibaratnya kita bawa ke toko emasnya untuk dibuat supaya bagus lagi ya, dipoles lagi ibaratnya. Ya itu kan ada biayanya ya kalau sudah seperti itu. Artinya apa? Malah nambah biaya lagi. Biaya maintenance-nya tinggi akhirnya kalau sering berubah warna. Kalau di bawah 10 karat seperti itu, malah nggak jadi investasi gitu ya guys. Jadi bagi Anda yang memang misalkan mau beli emas lapis, ya tidak ada masalah, boleh-boleh aja. Cuman mindsetnya, kalau untuk membeli emas lapis ini, kita ya seperti membeli aksesoris biasa aja. Jangan berharap kalau ada nilai investasinya, jangan berharap bisa untung kalau dijual nantinya guys. Sebagai contoh, misalkan beli emas lapis, kalau misalkan bosen, ya udah nggak bisa dijual, nggak ada nilainya gitu ya guys. Jadi kayak ditaruh aja, bahasa Jawanya digeletek aja gitu ya. Udah, kalau emas lapis ya. Beda kalau pilihnya itu perhiasan emas yang benar-benar emas. Ketika misalkan modelnya bosen, udah bosen pakai itu terus, bisa kita jual, bisa ganti model, dan kalau pas harganya naik bisa untung. Jadi perbedaannya itu. Dan bagi Anda kalau mau membuktikan omongan saya tadi tentang emas lapis yang kandungannya emas sangat sedikit, Anda bisa coba sendiri kok. Coba Anda bakar, lihat kandungan emasnya itu kan sangat sedikit. Anda bisa nggak ngambil emasnya yang sangat sedikit tadi? Pasti akan susah sekali karena itu kandungannya sangat kecil gitu ya. Misalkan gampangannya gini, misalkan untuk membuktikan kandungannya itu kecil sekali itu ya
Anda langsung tanya aja ke penjualnya. Misalkan lagi di tokonya, di toko emas lapis ya, tanya, ini bisa dijual kembali nggak? Ada harga buybacknya nggak seperti yang berlian emas? Mayoritas tidak menerima buyback ya guys. Jadi emas lapis itu misalkan harga emas sedang naik, itu tetap tidak bisa untung. Tidak dihitung emas yang di lapisannya karena terlalu kecil untuk dihitung dan hampir nggak bisa diambil emasnya guys. Emas lapis ini karena isi emasnya dan prosesnya tidak sebanding, dianggapnya itu ya hanya sebagai pelapis supaya kelihatan seperti emas saja, cuman buat warnanya saja. Kalau Anda suka video seperti ini, silahkan tekan like dan komen supaya saya tahu, sehingga saya dapat buat video seperti ini lagi. Thank you for watching and see you in the next video.